Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran tentang sistem reproduksi pada manusia. Video ini bisa dipakai sebagai bahan pembelajaran untuk siswa SMP kelas 8. Oke, sebelum melanjutkan, kalau sekiranya nanti video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian bisa ikut merasakan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Belajar Berbagi. Oke, sebagai gambaran yang pada sistem reproduksi manusia, kita mengelompokkan menjadi organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama untuk organ reproduksi pada pria. Ini gambarannya seperti ini untuk organ reproduksinya. Secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar atau alat kelamin luar, yang terdiri dari yang pertama adalah penis. Ya. Nah, penis sendiri adalah organ reproduksi bagian luar yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sekaligus sebagai saluran sperma atau sebagai alat kopulasi sperma. Ini gambarannya untuk penis. Yang berikutnya adalah skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantong yang di dalamnya ada testis dan epididymis. Nah, ini berfungsi untuk mengatur, untuk melindungi testis, terutama testis dari pengaruh perubahan suhu lingkungan. Yang berikutnya adalah alat kelamin bagian dalam atau organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam itu yang berada di dalam tubuh sehingga tidak nampak dari luar. Yang pertama adalah testis atau buah zakar. Ini bentuknya seperti bulat telur, agak lonjong. Di dalam skrotum ini fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang berikutnya adalah saluran sperma. Ini saluran sperma merupakan bagian yang dilewati oleh sperma. Ada beberapa bagian saluran sperma yang terdiri dari yang pertama adalah epididymis. Nah, setelah sperma diproduksi di testis, sperma akan yang pertama melalui jalur yang disebut epididymis ini. Kurang lebih ukurannya 4 cm, bentuknya seperti koma. Nah, di sini proses pematangan sperma terjadi. Saluran yang kedua yaitu vas deferens. Vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Jadi ini epididymis dilanjutkan sampai ke sini sebelum sampai ke uretra. Yang berikutnya adalah uretra. Ini merupakan bagian akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya untuk mengeluarkan sperma dan urin. Ini mulai dari sini, sambungan dari vas deferens sampai ke ujung penis. Ini uretra. Organ kelamin dalam bagian yang ketiga yaitu kelenjar reproduksi. Terdiri dari yang pertama adalah vesika seminalis. Ini adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan sperma dalam berkembang. Di sini ukurannya sekitar 5 cm panjangnya. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat
asam. Yang ketiga adalah kelenjar koper atau bulboretar. Nih, letaknya di sini. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa. Ini untuk organ reproduksi laki-laki atau pria. Berikutnya akan kita pelajari organ reproduksi perempuan atau wanita. Ya, kalau kita perbesar organ reproduksi wanita seperti ini, gambarannya seperti ini. Ya, sama seperti dengan pria, organ reproduksi wanita juga terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk organ reproduksi bagian luar atau yang terlihat dari luar atau bersinggungan langsung dengan lingkungan terdiri dari yang pertama adalah vulva. Nah, vulva ini merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Yang kedua adalah labium atau bibir dari kemaluan itu sendiri. Nah, labium ini terbagi menjadi dua, yaitu labium mayora atau bibir yang besar bagian luar dan labium minora atau bibir yang bagian kecil. Labium ini fungsinya untuk menutup vulva. Yang berikutnya adalah alat kelamin bagian dalam yang tidak nampak dari luar. Yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Ini indung telur. Setiap wanita memiliki sepasang indung telur yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri pada perut, rongga perut bagian bawah. Fungsi dari ovarium ini untuk memproduksi sel telur atau ovum. Yang kedua adalah saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini terbagi menjadi tiga pada perempuan, sama seperti pada pria. Yang pertama adalah tuba fallopi atau oviduct atau oviduct. Ya. Ya, ini fungsinya saluran yang menghantarkan sel telur dari ovarium ini, terutama di bagian infundibulum nih, menuju sampai ke uterus. Di oviduct atau di tuba fallopi inilah terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi kalau sel telur saat melewati tuba fallopi ini tidak terjadi pembuahan, maka di rahim pun dia tidak akan berkembang menjadi janin. Yang berikutnya, saluran yang kedua adalah uterus atau rahim. Ya, ini merupakan saluran. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, misalkan di sini terjadi sel telur, di sini ketemu dengan sel sperma dan terjadi pembuahan. Setelah itu terbentuk zigot, dia akan bergerak ke sini terus dan menempel di rahim. Nah, saat sel telur ini sudah sedang bergerak ke sini, uterus ini mempersiapkan tempat untuk menempelnya janin atau untuk perkembangan janin. Manakala sel telur yang lewat ke sini itu tidak dibuahi, maka dinding rahim yang sudah menebal tadi akan luruh dan dikeluarkan melalui saluran reproduksi. Dan kondisi seperti itu biasa disebut menstruasi atau peluruan dinding rahim. Ini uterus atau rahim. Berikutnya adalah vagina. Nah, vagina merupakan saluran panjang nih. Ya, saluran panjang
yang menghubungkan bagian luar dengan rahim. Ini bagian ini namanya, saluran ini namanya vagina. Ya, nanti akan bagian paling luar ini ketemu dengan vulva atau bagian paling luarnya yang akan ditutup oleh labium atau bibir. Itu untuk organ reproduksi pada wanita. Yang berikutnya akan kita pelajari adalah proses pembentukan sperma pada laki-laki atau disebut spermatogenesis. Nah, pembentukan sperma ini terjadi di tubulus seminiferus atau saluran panjang yang berkelok-kelok yang ada di dalam testis. Nah, prosesnya diawali dari spermatogonium yang akan membelah secara mitosis atau pembelahan pada inti sel. Pada tahapannya nanti ada replikasi atau penggandaan DNA, sehingga nanti setelah membelah, ya ini setelah mengalami mitosis, DNA-nya akan rangkap. Hasil pembelahannya disebut spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis. Ya, meiosis, kalau mudahnya mengingat, meiosis, ya, terjadi pemisahan sel atau selnya membelah. Kalau tadi mitosis itu pembelahan pada ini apa namanya, DNA atau pereplikasian DNA pada inti selnya. Kalau mitosis itu selnya membelah. Nah, di sini terbentuk dua spermatosit sekunder. Nah, kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi masing-masing menjadi dua secara meiosis. Nah, ini tahap meiosis kedua. Akan terbentuk spermatid atau bakal sperma. Ada 4 jenis. Kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi atau berkembang dan berubah menjadi sperma. Jadi dari satu spermatogonium ini akan terbentuk 4 sel sperma yang masing-masing membawa separuh DNA dari orang tuanya atau dari laki-laki tersebut. Jadi yang ini sifatnya sudah setengah dari jumlah kromosom orang tuanya atau haploid. Itu untuk spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Yang berikutnya adalah yang akan kita pelajari adalah pembentukan sel telur atau oogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum di dalam ovarium atau indung telur. Nah, proses pembentukan sel telur ini sebetulnya sudah dimulai sejak janin masih berada di dalam kandungan. Nah, tahap sampai bayi dilahirkan ini terbentuk oogonium. Nah, oogonium ini setelah itu akan berproses lagi, akan mengalami pembelahan secara mitosis. Jadi proses ini adalah setelah bayi perempuan dilahirkan, akan membelah secara mitosis, di mana nanti akan ada replikasi DNA. Oogonium akan membelah menjadi oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan membelah secara meiosis, ya, akan membelah secara meiosis. Ya, menjadi yang pertama menjadi
dua yang pertama ini yang berukuran lebih kecil dan oosit sekunder. Kenapa berukuran lebih kecil? Karena di sini cairan selnya itu lebih sedikit daripada yang ini. Ini biasa disebut polosit atau badan polar. Nah, ini sifatnya masih diploid. Badan polar ini sifatnya masih diploid, dan ini juga diploid atau memiliki jumlah kromosom yang sama dengan perempuan yang disebutkan tadi. Berikutnya, badan polar dan oosit sekunder ini akan mengalami tahap pembelahan meiosis kedua. Badan polar ini akan membelah, yang tadinya di sini diploid akan membelah menjadi haploid. Kemudian oosit sekunder ini juga akan mengalami pembelahan secara meiosis. Hasilnya nanti akan menjadi ootit, dan ini yang disebut badan polar atau polosit, atau sel yang berukuran kecil dan memiliki sitoplasma yang sedikit, jumlahnya sedikit. Nah, fungsi dari badan polar ini nanti akan terdegradasi atau kurang terdefinisi fungsinya, sehingga nanti akan dilebur kembali oleh tubuh manusia. Kemudian ootit ini akan berkembang menjadi sel telur yang matang. Nah, setiap perempuan dalam 1 bulan setelah dia mengalami masa dewasa akan menghasilkan 1 sel telur dalam 1 bulan. Nah, apabila sel telur itu tidak dibuahi, maka sel telur itu akan luruh beserta dinding rahim yang sudah disiapkan untuk tempat janin berkembang, atau istilahnya setiap bulan biasa disebut perempuan mengalami menstruasi karena ovum tidak dibuahi. Oke, itu gambaran tentang sistem reproduksi pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, serta proses pembentukan sperma dan pembentukan sel telur. Demikian gambaran dari sistem reproduksi pada manusia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Belajar Berbagi, nyalakan loncengnya sehingga kalian tahu manakala ada video baru yang sudah diupload. Demikian untuk gambaran tentang sistem reproduksi manusia. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian gambaran dari sistem reproduksi pada manusia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Belajar Berbagi, nyalakan loncengnya sehingga kalian tahu manakala ada video baru yang sudah diupload. Demikian untuk gambaran tentang sistem reproduksi manusia. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.